Film ini akan berfokus pada seorang anak laki-laki bernama Harold. Dia adalah bocah kreatif berimajinasi tinggi. Dari balita, Harold sudah mempunyai krayon ajaib dan nanti semua imajinasi yang digambar olehnya menggunakan krayon tersebut akan menjadi kenyataan. Saat itu Harold terlihat sedang menggambar berbagai hewan, di antaranya ada rusa dan landak. Lalu kemudian gambar tersebut pun menjadi teman bermainnya. Seiring berjalannya waktu, Harold pun tumbuh menjadi pria dewasa, tapi hingga saat ini dia masih menggunakan krayonnya dalam menggambar. Tak hanya Harold saja yang tumbuh dewasa, ternyata gambar ciptaannya juga melalui fase pertumbuhan juga, seperti halnya rusa dan landak yang senantiasa setia menemani Harold bermain. Little help here! Faster than that. I got it! With his purple crayon. Selama bertahun-tahun, Harold hidup dalam dunia imajinasi, hingga suatu hari dia mempertanyakan nih asal-usul kehidupannya. Ternyata dia juga termasuk salah satu gambar yang menjadi nyata. Maka dari itu, Harold penasaran siapakah orang yang telah menggambarnya itu. Dari hari itulah sang penggambar Harold memunculkan suaranya. Namun dia tak bisa melihatnya karena penciptanya hidup di dunia nyata. Sejak tahu di luar sana ada dunia nyata, dia pun sangat penasaran tentang kehidupan manusia. Harold menangkap setiap cerita dari penciptanya, jadi dia menganggap bahwa kehidupan di dunia nyata justru lebih mengasihkan. Sayangnya sang penciptanya ini tak begitu rinci menjelaskan kehidupannya. Hal ini pun menimbulkan rasa ketidakpuasan untuk Harold. Dengan ini, Harold hanya bisa membayangkan bagaimana sebenarnya dunia nyata itu. Hingga akhirnya dia berniat mencari jalan keluarnya sendiri agar bisa pergi ke dunia nyata. Ternyata Harold menggunakan krayon ajaibnya untuk menggambar pintu portal ke dunia nyata. Dan tidak butuh waktu lama, gambar tersebut pun menjadi nyata, sehingga Harold bisa pergi keluar melewati pintu itu. Dan sebelum pergi, dia sempat berpesan kepada rusa dan landak agar tetap berada di dunia imajinasi saja. You heard the old man. The real world is constipated. And who knows what that means? You two stay here in case my old man comes back. Great idea. I got this. Setibanya di dunia nyata dengan wujud manusia seutuhnya, Harold langsung terpukau dengan keindahannya, sampai-sampai tingkah lebaynya itu dianggap aneh oleh orang-orang di sekitar. Sementara itu di sisi yang lain, landak berusaha membujuk rusa untuk masuk ke pintu portal juga. Di sini rusa sempat menolaknya, alhasil landak pun memaksanya dengan cara menancapkan duri-durinya yang tajam. Sialnya hanya si rusa saja nih yang berhasil masuk ke dunia nyata. Dan yang lebih anehnya lagi, saat rusa tiba di dunia nyata, tubuhnya berubah menjadi manusia. Sedangkan landak yang usil gagal pergi ke dunia nyata karena tubuhnya tersangkut di pintu portal. Maybe you should look closer. Real world. Kembali lagi kepada Harold yang sedang berganti pakaian. Tak lama setelah itu, dia melihat pria tua. Harold pun berusaha lari dan menghampirinya karena dia yakin bahwa orang tersebut adalah penciptanya. Namun di tengah jalan, Harold berpapasan dengan rusa. Dia pun kaget melihat wujud temannya yang berubah menjadi manusia itu, apalagi rusa sudah mempunyai namanya sendiri, yaitu Moose. Harold dan Moose kemudian melanjutkan perjalanan menemui si pria tua. Tapi sayangnya mereka kehilangan jejak. Tak patah semangat, Harold langsung memainkan imajinasinya dengan menggambar sepeda dengan krayonnya. Sedangkan di sisi yang lain, landak baru berhasil nih masuk ke dunia nyata. Dia juga sudah berubah menjadi manusia dengan nama barunya yaitu Porcupine. Setelah Harold menciptakan sepeda, dia mengajak Moose ikut bersamanya untuk mencari si kakek. Tapi mereka malah membuat kesalahan di mana mereka hampir saja tertabrak mobil. Terry, si pemilik mobil pun segera mengerem. Dia langsung turun untuk menghampiri dan memastikan keadaan Harold dan Moose. Untungnya Harold tidak terluka parah, tapi setelah melihat keadaan mereka, ban mobil Terry menjadi kempes. Melihat hal itu, lagi-lagi Harold pun memainkan imajinasinya guna menolong Terry. Dengan
dengan menggambar ban mobil menggunakan krayon ajaib. Lalu sebagai bentuk terima kasih, Terry pun memberikan tawaran yang mana dia siap mengantarkan Harold dan Moose menuju tujuan mereka. How did you do that? Wow, you're That's how you change a tire. really good at that. Who's Carl? Or an eagle, lion, alligator. Hi, I'm Harold. Moose again. I'm Terry and this is Mel. Di sisi yang lain, Porcupine yang sedang berada di taman melihat si kakek yang tengah dicari oleh Harold dan Moose tadi. Tapi ketika dihampiri, dia malah diusir karena tingkahnya yang dianggap aneh. Sementara itu, karena Harold dan yang lain belum juga menemukan si kakek, Mel yang notabene adalah anak laki-lakinya Terry membujuk Harold dan Moose untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Hal ini Mel lakukan karena dia kasihan mengetahui Harold dan Moose tidak mempunyai tempat tinggal. Is this your house? Setibanya di rumah Terry, wajah Harold langsung menunjukkan ekspresi bahagia. Mereka terkesima dengan barang-barang yang ada di dalam rumah itu karena kebetulan Terry ini adalah orang yang suka dengan musik. Dulu sewaktu kecil, Terry juga pernah bercita-cita menjadi musisi, tapi sekarang semua itu hanya menjadi angan-angannya saja. Di balik rasa bahagia yang dirasakan Harold, tiba-tiba Moose berkata bahwa dunia nyata sangatlah tidak cocok untuk mereka. Hal ini karena Moose merasa tidak nyaman, kehidupan dunia nyata sangat berbeda dengan dunia imajinasi. Namun karena Harold masih betah, dia tetap meyakinkan sahabatnya itu dengan berkata bahwa ini adalah sebuah petualangan demi mencari pencipta dunia imajinasinya. Di tempat lain, si kakek melapor kepada pihak kepolisian tentang kejadian aneh yang sering menimpanya. Namun karena tidak masuk akal, pihak kepolisian tidak percaya dan menyuruhnya untuk pergi saja. Pada malam harinya, saat Moose sedang tertidur lelap, Harold dan Mel memilih untuk berbincang asik. Mereka awalnya nampak bercanda tawa sampai kemudian suasana berubah menjadi sedih, dan hal itu karena Mel bercerita tentang kematian sang ayah. Setelah itu, Mel bilang nih bahwa dia siap membantu Harold mencari si kakek, tapi dengan satu syarat. Harold harus bisa membantunya membuat sang ibu kembali bahagia seperti dulu. Lalu, usai menyetujui penawaran tersebut, Harold menunjukkan krayon ajaibnya kepada Mel dan juga menyuruh Mel untuk mencoba menggunakannya. That's Spiderfly. Oh, now that is creative. Scene berpindah ke Porcupine yang masih berkeliling di tengah jalanan perumahan. Di sini dia terlihat kebingungan mencari Harold dan Moose sampai kemudian Porcupine memutuskan untuk memasuki rumah satu persatu agar cepat menemukan mereka. Namun bukannya mencari, dia malah bertindak ceroboh dengan mencuri makanan. Alhasil alarm rumah itu pun berbunyi hingga si pemilik mengetahuinya. Pada keesokan harinya, saat terbangun, Terry terkejut melihat banyak makanan lezat di atas meja makan. Tentu saja hal ini membuatnya bingung karena stok bahan makanan di rumahnya pun tinggal sedikit. Alhasil, dia pun menghampiri Mel dan yang lain untuk menanyakannya. Tidak mau berbohong, Mel pun akhirnya bilang bahwa Harold lah yang melakukan semua ini menggunakan krayon ajaibnya. Sialnya, kejujuran itu malah membuat sang ibu tidak senang, bahkan sampai menyuruh Harold dan Moose segera keluar dari rumahnya. Sebelum pergi, Harold sempat memberikan sepotong krayonnya kepada Mel, dan mulai hari itu mereka pun kembali berpetualang untuk mencari si kakek. Thanks. Yeah. Singkat cerita, setelah berjalan cukup lama di area perumahan, mereka bertiga akhirnya melihat si kakek. Tapi ketika Harold akan menghampirinya, si kakek malah menyerang. Alhasil, Harold pun belum bisa menemui si kakek karena masih dianggap sebagai orang aneh. Setelah gagal bertemu dengan si kakek, Mel mengajak Harold dan Moose pergi ke perpustakaan. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria bernama Gary, dan dia adalah seorang penulis buku fantasi. Tujuan Mel bertemu dengan Gary adalah untuk meminta bantuan menemukan keberadaan si kakek. Namun setelah Gary mencari-cari dari data penduduk, dia tidak menemukan data si kakek sama sekali. Maka dari itu, mereka semua pun memutuskan naik pesawat saja untuk menemukan si kakek.
Harold pun mulai menggambar pesawat untuk mereka naiki nantinya. Dan saat Gary memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Harold, dia pun sadar bahwa Harold bukanlah manusia biasa. Menggunakan pesawat jet yang telah dibuatnya ini, Harold membuat tulisan nomor teleponnya di langit. Hal ini bertujuan agar si kakek dapat melihat dan bisa menghubunginya. Tapi karena Harold menggunakan nomor telepon milik Terry tanpa izin, alhasil Terry pun kebingungan saat teleponnya berdering terus-menerus. Di hari berikutnya, ketika Mel kembali bersekolah, dua murid laki-laki datang membulinya. Tindakan tersebut tentu saja membuat Mel marah dan berusaha melindungi diri sampai tidak sengaja sudah memukul hidung temannya sampai berdarah. Keributan mereka pun akhirnya diketahui oleh guru. Dan dari kejadian itu, Mel dan dua murid tadi dipanggil untuk menghadap kepada kepala sekolah. Sementara itu di tempat yang lain, Harold dan Moose pergi ke supermarket yang ternyata toko itu adalah tempat Terry bekerja. Mereka berdua sengaja pergi ke sana untuk menemui Terry karena Harold akan mengaku bahwa dirinya lah yang menyebarkan nomor telepon Terry. Sesaat kemudian Terry pun menerima panggilan dari kepala sekolah di mana Terry diminta untuk hadir di sekolah karena sang anak telah membuat keributan. What happened? Di saat Terry pergi ke sekolah untuk mengurus masalah anaknya itu, Harold dan Moose yang diminta untuk menggantikan Terry malah membuat onar sampai seisi toko terbakar. Tentu saja ini bukan masalah sepele, hingga ketika Terry kembali ke supermarket, bosnya pun langsung memecatnya. How did you even do this? I actually want to know. Police are all over this. Setelah kehilangan pekerjaan, melihat Terry kebingungan dan sedih, Harold mengajaknya pergi untuk menghiburnya. Mereka semua pergi ke alun-alun kota dan di sana Terry melihat ada piano yang disukainya. Lalu karena nggak mau basa-basi lagi, dia langsung duduk dan memainkan piano itu dengan irama yang sangat indah. Di alun-alun, Gary juga datang nih untuk menemui Harold dan Moose, serta dia meminta waktu untuk berbincang secara pribadi tanpa adanya Mel dan Terry. Ternyata, Gary akan menunjukkan buku karya Crockett Johnson yang mana buku tersebut berjudul Harold the Purple Crayon. Ketika Harold dan yang lain melihat buku itu, mereka pun langsung membaca mantra untuk kembali ke dunia imajinasi. Namun semuanya terlambat, Cok, karena mereka sudah tertangkap basah oleh pihak kepolisian. Porcupine, is that you? Harold! He reminds me! Oh my goodness! Porcupine, that's you! Kini Harold dan kawan-kawannya masuk dalam penjara karena selama mereka ada di dunia nyata, mereka sudah membuat keributan. Untungnya Harold masih mempunyai krayon ajaibnya, jadi dia pun segera menggambar suatu alat hingga berhasil kabur dari sana. Di sisi yang lain, Mel lagi-lagi dibully oleh teman sekolahnya. Dan kali ini, dia dikunci di gudang sekolah. Beruntungnya, Mel masih mempunyai potongan krayon pemberian Harold, jadi dia berimajinasi menggambar seekor naga agar bisa mendobrak pintunya. Lalu beberapa saat setelah Mel berhasil keluar dari sana, naga yang telah diciptakannya itu kemudian menakut-nakuti semua murid yang sudah berani membulinya. Sepulang sekolah, Mel pun dijemput oleh Harold dan kawan-kawan. Mereka semua berencana pergi ke rumah Crockett Johnson. Namun di tengah perjalanan, Gary terlihat mengejar mereka. Yang ternyata dia ini punya niat jahat, Cok, untuk merebut krayon ajaib milik Harold. Untunglah niat buruk itu gagal karena Gary terjebak macet. Sehingga Harold dan kawan-kawan bisa sampai di rumah Johnson dan bertemu dengan wanita tua bernama Barnaby. Di sana Nyonya Barnaby menjelaskan bahwa Tuan Johnson sudah lama meninggal dunia dan sekarang rumah tersebut sudah dijadikan sebuah museum sejarah. Kabar ini pun sungguh membuat Harold sedih karena dia tidak bisa bertemu dengan penciptanya. Beberapa saat kemudian Terry datang dan menghampiri Harold. Dia memarahinya karena telah melibatkan sang anak dalam petualangan ini. Dan gara-gara kejadian itu, Harold pun semakin depresi sampai merasa sudah membuang waktunya dengan sia-sia. Kesedihan yang dirasakan Harold membuat Porcupine dan Moose sirna. I'm sorry.
Melihat situasi ini, Gary pun memanfaatkannya untuk melanjutkan niat buruknya mencuri krayon ajaib, di mana dia membujuk Harold untuk menyerahkan krayonnya saja. Lalu karena tidak sadar, Harold pun memberikan krayonnya dengan cuma-cuma. Dan setelah Gary berhasil mendapatkan krayon tersebut, dia mengurung Harold di dalam rumahnya. These are strange. Di tempat lain, ada Mel yang sedang khawatir dengan keadaan Harold sekarang. Karena ia merasa ada sesuatu yang aneh, Mel pun memutuskan untuk pergi keluar mencari Harold. Curiga kalau Mel pergi diam-diam untuk menemui Harold, Terry pun bergegas mencarinya. Malam itu, Mel mencari Harold ke rumah Gary dan sesampainya di sana, dia bertemu dengan Harold yang sedang diborgol dan di waktu itu juga Mel menunjukkan potongan krayon yang pernah diberikan Harold kepadanya. Harold pun kemudian meminta bantuan Mel untuk menggambar sebuah kunci dan membukakan borgol di tangannya. Setelah bebas, mereka bergegas mengejar Gary yang sedang menjalankan niat jahatnya. Sesampainya di tengah kota, Harold melawan Gary dengan menggambar berbagai senjata. Namun sialnya, Gary terlalu kuat untuk dikalahkan. Dia berhasil merebut krayon dari tangan Harold lalu menelannya hingga akhirnya membuat tubuh Gary semakin kuat seperti superhero. Where is he? Only Gagaro. The glaive. Of Gagaro! Ketika situasi semakin menegangkan, Porcupine dan Moose tiba-tiba kembali bangkit. Bahkan naga ciptaan Mel juga ikut serta melawan kejahatan Gary. Ketika ketiganya bersatu, peperangan besar pun mulai terjadi. Mereka bekerja sama untuk mengalahkan Gary dan merebut kembali krayon ajaib. Si naga juga menyemburkan api ke arah Gary, sampai akhirnya pria itu kalah. Selanjutnya, Moose dan Porcupine segera menangkap Gary dan mengeluarkan krayon ajaib yang sudah ditelan. Setelah kalah dari peperangan tersebut, Gary pun merasa sangat bersalah lalu langsung meminta maaf kepada Harold. Dan ternyata semua kejahatan yang telah dilakukannya semata-mata hanya untuk bisa masuk ke dunia fantasi yang dia impikan selama ini. Mendengar keinginan Gary malam itu, Harold berusaha mewujudkannya dengan menggambar pintu portal. Di dalam pintu portal itu terdapat dunia fantasi yang diinginkan oleh Gary. Lalu dengan semua kebaikan yang telah didapatkannya, Gary pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Harold. Setelah melewati perjalanan panjang bersama-sama, Harold dan kawan-kawan berkunjung ke rumah Johnson dengan tujuan Harold akan membaca catatan terakhir yang ditinggalkan untuknya. Di dalam surat itu, Johnson berpesan kepada Harold untuk melanjutkan karyanya. Dengan imajinasi yang dia punya, Johnson berharap kalau Harold pasti bisa memotivasi anak-anak lainnya dalam membuat sebuah karya. Sekarang misi petualangan Harold di dunia nyata pun telah selesai, dan kini saatnya dia untuk pulang kembali ke dunia imajinasi. Namun sebelum pergi, Harold dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal kepada Terry dan Mel. Sampai akhirnya Harold kembali ke dunia imajinasi untuk mengembangkan imajinasinya lagi sesuai keinginan almarhum Johnson. Dan film pun berakhir.